Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, tolong luangkan 1 detik untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke cerita kali ini. Cerita ini tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan baik-baik. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Ia pikir semua sudah ia rencanakan dengan rapi. Ia pikir tidak ada yang tahu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia perhitungkan, bahwa tidak semua yang mati pergi dengan diam. Ini adalah kisah Satrio dan Raras. Selamat menyimak. Hajatan di rumah keluarga Raras sudah dimulai sejak subuh. Tenda biru terpasang memenuhi halaman depan hingga ke pinggir jalan desa. Kursi plastik merah berjajar rapi. Aroma masakan dari dapur darurat di samping rumah menyebar kemana-mana. Bawang goreng, santan, dan asap kayu bakar bercampur jadi satu. Beberapa ibu-ibu sibuk mengangkat nampan berisi makanan, sementara bapak-bapak duduk melingkar di dekat pintu masuk, merokok dan mengobrol soal sawah. Hari itu Raras resmi menjadi istri Satrio. Raras tampil sederhana tapi anggun. Kebaya hijau toska dengan rambut disanggul rendah. Wajahnya bersih, senyumnya tidak dibuat-buat. Dia duduk di pelaminan sambil sesekali menoleh ke arah tamu-tamu yang datang silih berganti, memastikan tidak ada yang luput disapa. Satrio duduk di sampingnya dengan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam. Rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya tampan, rahangnya tegas. Setiap tamu yang datang menjabat tangannya. Dia berdiri, senyum lebar, kadang merangkul bahu mereka seperti sudah kenal lama. Salah satu tetangga Raras, Pak Warno, menepuk pundak Satrio. "Selamat ya Mas. Raras itu anak baik. Jaga dia baik-baik ya." Satrio mengangguk dan tersenyum. "Tentu Pak, saya jaga dengan sepenuh hati." Raras yang mendengar itu ikut tersenyum. Dia menggenggam tangan Satrio pelan. Satrio membalas genggaman itu, tapi matanya sudah beralih ke arah lain, menghitung jumlah amplop yang masuk ke kotak di sudut tenda. Mereka baru kenal 6 bulan. Satrio pertama kali bertemu Raras di warung makan pinggir jalan, 3 kabupaten dari kampung halamannya sendiri. Waktu itu Satrio sedang kabur dari penagih hutang. Dia punya tunggakan judi online yang tidak main-main jumlahnya, hampir 300 juta. Nomor teleponnya diganti, kontrakannya ditinggal, dan dia tidak punya siapa-siapa lagi yang mau meminjaminya uang. Raras waktu itu baru pulang dari mengurus surat-surat tanah peninggalan orang tuanya sendirian. Dia cerita ke Satrio tanpa ditanya. Sifatnya memang terbuka, dan dari satu percakapan itu Satrio langsung tahu bahwa perempuan ini punya sesuatu yang dia butuhkan. Tanah luas, rumah besar, dan tidak ada saudara kandung yang bisa ikut campur. Satrio bermain pelan. Dia rajin menelpon, rajin datang, rajin mendengarkan. Raras yang tidak terbiasa diperhatikan laki-laki akhirnya jatuh dalam kata-katanya. 6 bulan kemudian, mereka duduk berdampingan di pelaminan ini. Di tengah keramaian hajatan, seorang kerabat jauh Raras menghampiri dan duduk di kursi kosong sebelah Satrio. "Mas Satrio kerja di mana sekarang?" Satrio tidak gugup sedikit pun. "Lagi ada beberapa proyek properti Om, masih jalan." "Oh, bagus-bagus. Raras dapat suami mapan. Bapak ibunya pasti seneng kalau masih ada." Kalimat terakhir itu menggantung sebentar di udara. Kedua orang tua Raras sudah meninggal selisih 2 tahun. Raras menelan ludah pelan. Satrio langsung meraih tangan Raras dan mengusap punggungnya dengan lembut. "Raras kuat kok,
dan sekarang sudah tidak sendirian lagi. Raras menoleh ke Satrio, matanya sedikit berkaca. Di luar tenda langit sore mulai jingga. Tamu-tamu mulai berpamitan satu persatu. Anak-anak berlarian di antara kursi. Musik campur sari dari speaker kecil masih mengalun pelan. Dan Satrio duduk di sana, menggenggam tangan istrinya dengan senyum yang sempurna. Seminggu setelah tamu-tamu ejetan pulang dan kursi plastik merah itu dilipat, rumah warisan orang tua Raras kembali sunyi. Bukan sunyi yang nyaman, tapi sunyi yang terasa berat. Satrio yang dulu rajin menelpon sekarang jarang bicara meski duduk semeja. Dia selalu makan duluan, tidak pernah menunggu. Kalau Raras bertanya soal hari-harinya, jawabannya pendek, sibuk. Atau malah tidak dijawab sama sekali. Hanya dilirik sebentar lalu matanya balik ke layar teleponnya. Raras mencoba memaklumi. Mungkin memang sedang banyak urusan, pikirnya. Tapi memasuki minggu ketiga, Satrio mulai sering tidak pulang. 1 malam, 2 malam. Kalau ditanya lewat pesan, balasannya kadang berjam-jam kemudian. Dan isinya selalu sama. Ada urusan. Jangan ditunggu. Raras tidak tahu harus bicara ke siapa. Tidak ada saudara kandung. Tetangga dekat pun tidak terlalu akrab. Jadi dia diam saja, menunggu, dan terus mengurus rumah seperti biasa. Sampai suatu malam di minggu keempat, Satrio pulang larut membawa tas jinjing berisi berkas-berkas tebal. Raras yang masih terjaga di ruang tengah langsung berdiri. Dari mana? Sudah hampir tengah malam. Satrio melempar tas ke sofa tanpa melepas sepatunya. Urusan, sudah, jangan banyak tanya. Mas, kita ini suami istri. Kalau ada masalah harusnya... Raras. Suaranya datar tapi tajam. Aku capek. Jangan mulai untuk ajak ribut. Raras diam. Dia melihat Satrio duduk di kursi, membuka berkas-berkas itu, dan mulai membaca sambil menghidupkan rokok. Padahal sebelum menikah, Satrio tidak pernah merokok di dalam rumah. Keesokan paginya suasana sedikit mencair. Satrio duduk di meja makan. Berkas-berkasnya masih berserakan. Raras menyeduhkan teh dan meletakkannya pelan di sebelah tangannya. Satrio memandang Raras sebentar, lalu mengeluarkan 1 lembar kertas dari tumpukan berkasnya. Ras, aku minta tolong 1 hal. Raras duduk di hadapannya. Tanah di belakang desa itu yang luasnya hampir 2 hektar, itu masih atas nama almarhum bapakmu kan? Raras mengangguk pelan. Iya, kenapa? Perlu dibalik nama, biar lebih mudah kalau nanti ada urusan administrasi. Kamu kan ahli warisnya, prosesnya tidak susah. Raras menatap kertas itu. Kolom nama yang akan diisi tertera kosong, tapi di bawahnya sudah ada nama Satrio sebagai penerima kuasa. Mas, ini surat kuasa penuh, bukan sekedar balik nama. Sama saja. Tidak sama. Raras mendorong kertas itu pelan ke arah Satrio. Aku tidak mau tanda tangan ini dulu. Kita belum pernah duduk bicara baik-baik soal ini. Satrio menarik nafas panjang, rahangnya mengeras, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya melipat kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan pergi ke kamar tanpa sarapan. Raras duduk sendiri di meja makan. Tehnya masih mengepul pelan. Hari itu untuk pertama kalinya sejak menikah, Raras merasa ada yang tidak beres. Bukan soal pertengkaran kecil biasa antara pasangan baru, tapi sesuatu yang lebih berat dari itu. Sesuatu yang belum bisa dia tunjuk dengan jelas, tapi sudah terasa di dadanya sejak tadi pagi. 3 hari setelah pertengkaran soal surat kuasa itu, Satrio berubah lebih tertutup. Dia tidak lagi duduk di ruang tengah. Setiap pulang langsung masuk kamar, mengunci pintu dari dalam. Berkas-berkasnya tidak pernah lagi ditinggal sembarangan di meja. Semuanya masuk ke dalam tas hitam yang selalu dia bawa kemana-mana.
Raras mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu dia pikirkan. Kunci pintu depan tiba-tiba tidak ada di gantungan biasanya. Pintu samping yang biasanya tidak dikunci sekarang terkunci dengan gembok baru yang Raras tidak punya anak kuncinya. Dan telepon rumah, satu-satunya sambungan yang masih bisa Raras gunakan, karena Satrio sering mengambil telepon genggamnya dengan alasan baterai habis, mendadak mati total. Raras mengecek kabelnya, terputus rapi di dekat terminal dinding. Bukan putus karena rusak, tapi dipotong. Tangannya gemetar waktu memegang ujung kabel itu. Dia tidak langsung panik. Dia menarik nafas, meletakkan kabel itu kembali, dan berpura-pura tidak tahu. Karena satu hal yang Raras sadari saat itu, bereaksi terburu-buru di depan Satrio bukan pilihan yang aman. Sore itu saat Satrio tidur siang, dan tasnya tergeletak terbuka di kursi ruang tengah, Raras mendekat pelan. Dia tidak berniat mengambil apa-apa, tapi matanya langsung tertuju pada selembar kertas yang menyembul dari sela-sela berkas. Dia menariknya hati-hati. Bukan surat kuasa, bukan dokumen tanah. Itu print out percakapan dengan seseorang. Judulnya tidak jelas, tapi angka-angka di dalamnya sangat jelas terbaca. 320 juta. Jatuh tempo 2 bulan lagi. Di bawahnya ada tulisan tangan dengan huruf kapital. Jual atau gadai, tidak ada pilihan lain. Raras membaca ulang angka itu 2 kali. Dia menaruh kembali kertas itu, persis seperti semula, lalu masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Dia duduk di tepi bak mandi, kedua tangannya dingin. Pikirannya mulai menyusun ulang semua kejadian dalam sebulan terakhir. Pernikahan yang tergesa, surat kuasa, kunci yang hilang, kabel yang dipotong. Semuanya tiba-tiba masuk akal dengan cara yang sangat menakutkan. Raras tahu dia harus keluar dari rumah ini, tapi pintu terkunci dan dia tidak punya telepon. Malam itu setelah Satrio makan malam dan masuk kamar, Raras diam-diam membuka lemari pakaian di sudut kamar tamu. Di balik tumpukan selimut lama, dia mengambil map plastik biru yang sudah lama dia simpan di sana. Isinya sertifikat tanah asli, akta waris, dan buku tabungan atas namanya sendiri. Dia membungkus semuanya dengan kain, mengikatnya kencang, lalu menyembunyikannya di dalam tempat beras di dapur, di bagian paling bawah. Rencananya sederhana, tunggu Satrio tidur pulas, keluar lewat jendela dapur yang kuncinya masih bisa dibuka dari dalam. Jalan kaki ke rumah tetangga terdekat, minta tolong. Raras berbaring di kasur, berpura-pura tidur, menunggu suara nafas Satrio dari kamar sebelah berubah dalam dan teratur. Matanya terbuka menatap langit-langit. Jantungnya berdegup tidak karuan, tapi kepalanya tetap jernih. Dia tidak boleh salah langkah malam ini. Sekitar pukul 11:30 malam hujan mulai turun. Bukan rintik biasa. Dari langit langsung tumpah deras, memukul atap seng dengan suara keras yang merata. Angin ikut masuk lewat celah jendela yang tidak rapat, menggerakkan tirai dapur pelan-pelan. Raras menunggu hampir 2 jam di atas kasur, sebelum dia yakin nafas Satrio di kamar sebelah sudah cukup dalam dan teratur. Dia bangun perlahan, menghindari bagian kasur yang biasanya berbunyi. Lalu berjalan tanpa alas kaki ke arah dapur. Gelap. Dia tidak berani menyalakan lampu. Tangannya meraba meja dapur, menemukan tepian wastafel, lalu bergerak ke arah jendela dapur di sebelah kanan. Tapi sebelum ke jendela, dia ingat map plastik biru yang tadi malam dia sembunyikan di dalam tempat beras. Dia tidak bisa pergi tanpa itu. Tangannya masuk ke dalam tempat beras, meraba-raba di bagian bawah. Jarinya menyentuh kain pembungkus. Dia menariknya pelan. Tepat saat itu lampu neon dapur menyala. Raras membekukan diri. Satrio berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan masih memegang saklar. Rambutnya berantakan, matanya merah seperti orang yang dipaksa bangun, tapi sorotnya tajam dan sadar sepenuhnya. Pandangannya turun ke tangan Raras yang memegang bungkusan kain itu,
Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, hanya suara hujan yang terus memukul atap. "Mau kemana?" tanya Satrio rendah. Raras tidak menjawab. Dia menggeser kakinya sedikit ke arah jendela. "Raras." Nada suaranya berubah. "Mau kemana?" aku tanya. "Aku mau pergi, Mas." Satrio melangkah masuk ke dapur, pelan tapi pasti. "Pergi kemana? Tengah malam, hujan begini." "Aku tidak peduli. Aku tidak mau tinggal di sini lagi." Satrio berhenti di tengah dapur. Matanya tidak lepas dari bungkusan di tangan Raras. "Itu sertifikat tanahnya kan?" Bukan pertanyaan. Raras menggenggam bungkusan itu makin erat. Lampu neon di atas kepala mereka berkedip satu kali, lalu menyala lagi. "Mas, aku tahu soal hutangmu. Aku tahu kenapa kamu menikahiku. Tapi aku tidak akan menandatangani apapun. Tidak malam ini, tidak kapanpun." Sesuatu di wajah Satrio berubah. Rahangnya mengeras. Nafasnya mulai terdengar meski tertutup suara hujan. "Kamu tidak ngerti betapa besarnya masalah yang aku hadapi." "Itu bukan masalahku." "Itu memang masalahmu." Suaranya naik tiba-tiba, membentur dinding dapur yang sempit. "Kamu istriku. Semua yang kamu punya seharusnya..." "Tidak." Raras mundur selangkah. "Tidak ada yang seharusnya. Kamu menikahiku karena uang. Kamu pikir aku tidak tahu?" Satrio menutup jarak di antara mereka dalam 2 langkah. Raras mencoba memutar badan ke arah jendela, tapi Satrio lebih cepat. Tangannya menangkap pergelangan tangan Raras. Meremasnya kuat sampai bungkusan kain itu jatuh ke lantai. Di luar petir menyambar. Suaranya menggelegar panjang. Satrio meraih gagang pisau dapur yang tergeletak di atas talenan, tepat di sebelah wastafel. Raras membuka mulutnya. Petir kedua menyambar bersamaan dengan itu, lebih keras dari sebelumnya, menenggelamkan semua suara yang ada di dapur malam itu. Lampu neon berkedip lagi, sekali, 2 kali, lalu mati total selama beberapa detik, sebelum menyala kembali dengan cahaya yang lebih redup dari sebelumnya. Bungkusan kain itu masih tergeletak di lantai dapur, tidak jauh dari kaki Raras yang kini tidak lagi bergerak. Satrio tidak langsung bergerak setelah semuanya selesai. Dia berdiri di dapur itu beberapa menit, memandangi lantai, membiarkan pikirannya yang tadinya panas perlahan turun ke titik yang lebih dingin dan kalkulatif. Hujan masih deras di luar, itu bagus. Tidak ada tetangga yang akan keluar malam-malam seperti ini. Dia mulai bekerja. Pertama dia ambil ember dari sudut dapur, isi air dari keran, dan membersihkan lantai secara menyeluruh. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Dia mengepel 2 kali, membuang airnya ke saluran belakang rumah, lalu mencuci tangannya sampai bersih. Pisau dapur dia cuci, keringkan, dan letakkan kembali di tempatnya. Setelah dapur bersih, dia pergi ke gudang kecil di belakang rumah. Di sana ada gulungan plastik hitam tebal yang biasa dipakai untuk membungkus barang pindahan. Dia mengambil gulungan itu beserta tali rafia yang tergantung di paku dinding. Dia membungkus jasad Raras dengan rapi. Plastik dilapisi 2 kali, diikat di beberapa titik dengan tali rafia yang dikencangkan kuat. Wajahnya datar selama melakukan semua ini. Tidak gemetar, tidak ragu. Bungkusan kain berisi sertifikat tanah yang tadi jatuh di lantai, dia ambil dan dia masukkan ke dalam tas jinjing hitamnya. Itu yang paling dia butuhkan malam ini. Pukul 1:30 dini hari, hujan sedikit mereda menjadi gerimis. Satrio membuka pintu belakang dan memeriksa halaman. Sepi, tidak ada lampu menyala di rumah tetangga manapun yang terlihat dari sini. Dia membawa jasad itu keluar dengan cara diseret pelan menggunakan plastik sebagai alas geser dan memuat semuanya ke bak belakang mobil pick-up tuanya yang diparkir di samping rumah. Dia tutup bak mobil, kunci,
lalu masuk ke kabin depan. Mesin menyala. Satrio menunggu sebentar, memastikan tidak ada gerakan di sekitar rumah. Lalu dia mundurkan mobil pelan-pelan ke jalan desa yang basah. Perjalanan ke hutan di ujung selatan desa itu memakan waktu sekitar 40 menit. Jalan aspal berakhir setelah 20 menit pertama berganti jalan tanah yang berlumpur dan sempit. Satrio sudah pernah ke sana 2 kali sebelumnya saat survei lokasi untuk alasan yang berbeda. Dia tahu tidak ada rumah penduduk di radius yang cukup jauh dari titik yang dia tuju. Ban mobil tergelincir beberapa kali di jalan berlumpur. Satrio mengoreksi setir tanpa panik, memperlambat laju, dan terus masuk lebih dalam. Pohon-pohon di kanan kiri jalan makin rapat. Cahaya lampu depan mobil memantul dari batang-batang pohon basah, membuat bayangan panjang yang bergerak mengikuti laju kendaraan. Di dalam kabin tidak ada suara kecuali mesin mobil dan gesekan ban di tanah basah. Satrio tidak menyalakan radio, tidak merokok. Dia hanya menatap lurus ke depan. Tangannya stabil di setir. Pikirannya fokus pada satu hal, yaitu sampai di titik yang dia tuju, selesaikan, dan kembali sebelum subuh. Setelah 30 menit masuk ke jalan tanah, mobil mulai menanjak di jalur yang lebih sempit. Ranting-ranting pohon menyentuh kaca samping. Di ujung tanjakan itu ada area terbuka yang cukup lapang. Tepian jurang dangkal yang ditumbuhi semak tebal di bawahnya. Satrio mematikan mesin, matikan lampu. Gelap total kecuali sedikit cahaya dari langit yang awan-awannya mulai bergeser tipis setelah hujan. Dia duduk sebentar di dalam kabin yang sepi itu, mengatur nafas, lalu membuka pintu dan melangkah keluar ke tanah yang lembab. Satrio turun dari kabin dan langsung membuka bak belakang mobil. Udara di luar dingin dan lembab. Tanah di bawah sepatunya lunak, sedikit amblas waktu dia berpijak. Dia menarik bungkusan plastik hitam itu ke tepi bak, lalu mulai menyeretnya ke arah tepian jurang yang berjarak sekitar 12 langkah dari tempat mobil berhenti. Bungkusan itu berat. Satrio menariknya dengan kedua tangan, mundur selangkah demi selangkah. Nafasnya mulai terdengar dari usaha itu. Tanah berlumpur membuat gesekan makin berat. Dia berhenti sebentar di tengah jalan, mengeluruskan punggung, menarik nafas panjang. Dan disitulah dia melihatnya. Di sebelah kiri, berjarak sekitar 7 atau 8 meter, ada sosok berdiri di sisi pohon besar yang batangnya hampir selebar pelukan 2 orang dewasa. Sosok perempuan, berdiri tegak, tidak bergerak. Satrio tidak langsung bereaksi. 1 detik pertama otaknya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Apakah penduduk desa? Tidak mungkin. Tidak ada perkampungan di sini. Apakah orang tersesat? Tengah malam di hutan ini. Tapi yang membuat seluruh bulu di tubuh Satrio berdiri bukan soal siapa perempuan itu muncul di sana. Yang membuatnya membeku adalah pakaiannya. Kebaya hijau toska, rambut disanggul rendah, persis seperti yang dikenakan Raras di hari pernikahan mereka, persis seperti yang masih melekat pada jasad di dalam bungkusan plastik hitam yang baru saja dia seret. Satrio tidak bergerak, matanya terpaku. Sosok itu berdiri menghadap ke arahnya, tapi wajahnya bukan wajah Raras yang dia kenal. Kulitnya menghitam tidak merata, seperti luka bakar, dengan permukaan yang kasar dan retak di beberapa bagian. Di pipi kanan dan lehernya ada luka robek terbuka. Pinggirannya tidak rata, dan dari sela-sela luka itu mengalir cairan berwarna gelap yang menetes pelan ke kebaya hijaunya. Matanya terbuka lebar, tidak berkedip. Satrio mundur 1 langkah tanpa sadar. Sosok itu tidak ikut bergerak, tapi kepalanya miring ke satu sisi. Perlahan, seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan sangat seksama. Lutut Satrio terasa lemas. Tas jinjing hitam yang masih dia sandang di bahu terasa tiba-tiba sangat berat. Pikirannya yang tadi dingin dan kalkulatif sekarang kosong. Tidak bisa memproses apapun selain satu dorongan yang makin kuat dari dalam dadanya, yaitu untuk lari.
Dia melepas pegangan pada bungkusan plastik, kakinya berputar dan dia berlari ke arah yang berlawanan dari mobil ke dalam hutan. Tanpa berpikir kemana arah yang benar. Ranting-ranting patah di bawah sepatunya. Wajahnya tersapu daun dan dahan yang tidak terlihat di tengah gelap. Dia tidak berhenti, tidak menoleh. Nafasnya sudah habis tapi kakinya terus bergerak. 10 detik, 20 detik. Satrio tidak tahu sudah berlari seberapa jauh ketika kakinya menginjak tanah yang sedikit turun dan tubuhnya condong ke depan. Ia kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Dia tidak sempat mengangkat tangannya untuk menahan. Batang kayu mati yang melintang setinggi pinggang itu menghantam perutnya dengan keras. Ujungnya yang patah dan runcing menghujam masuk. Satrio tidak bisa berteriak. Suara yang keluar hanya desis pendek. Lalu nafasnya berhenti teratur. Dia roboh ke tanah. Satu tangannya masih menggenggam tali tas jinjing yang berisi sertifikat tanah keluarga Raras. Hutan di sekelilingnya sunyi kembali. Hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun basah di atas kepalanya. Subuh belum selesai. Waktu tubuh Satrio tergeletak di antara akar-akar pohon. Satu tangannya masih menggenggam tali tas jinjing hitam itu. Tidak ada yang tahu malam itu, hutan tetap sunyi. Baru keesokan paginya, sekitar pukul 7, 2 orang warga desa yang biasa mencari kayu bakar masuk ke jalur selatan seperti biasa. Mereka berjalan kaki karena jalur itu terlalu sempit dan berlumpur untuk kendaraan roda 2. Salah satu dari mereka, Pak Darsono, berhenti waktu melihat ban mobil tertanam di lumpur di ujung jalan. Mobil pickup itu masih terparkir di sana, mesin mati, pintu depan tidak terkunci. Pak Darsono mengelilingi mobil, mengintip ke dalam kabin yang kosong, lalu matanya tertuju ke bak belakang yang terbuka. Ada bekas geseran di lumpur mengarah ke dalam hutan. Dia memanggil temannya. Mereka tidak masuk lebih dalam. Mereka langsung turun ke desa dan melaporkan ke kepala desa yang kemudian menghubungi kantor polisi terdekat. 2 mobil polisi tiba sebelum pukul 9. 4 petugas masuk ke dalam hutan, mengikuti jalur bekas geseran di tanah yang masih basah. Tidak butuh waktu lama, sekitar 30 meter dari tempat mobil terparkir, mereka menemukan bungkusan plastik hitam besar yang tergeletak di tanah. Belum sampai ke tepi jurang, salah satu petugas membuka ujung plastik itu. Raras ada di dalamnya, masih mengenakan kebaya hijau toska yang sama seperti malam sebelumnya. Posisi tubuhnya tidak lagi sepenuhnya seperti waktu pertama kali dibungkus. Lutut kanannya tertekuk ke arah yang berbeda dan satu tangannya berada di luar posisi yang wajar, seperti ada yang menggeser dari dalam atau dari luar setelah bungkusan itu diikat. Petugas yang membuka plastik itu tidak langsung bicara. Dia hanya mundur 1 langkah dan memanggil rekannya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Jasad Satrio ditemukan sekitar 20 meter lebih dalam di antara pohon-pohon rapat. Perutnya tertusuk batang kayu mati yang melintang. Ujungnya patah dan runcing. Dari jejak yang terbaca di tanah berlumpur, dia berlari dari arah bungkusan plastik itu menuju titik ini tanpa ada tanda-tanda berbalik atau berhenti. Di tangannya masih melilit tali tas jinjing hitam. Tas itu kosong. Tidak ada sertifikat tanah, tidak ada akta waris, tidak ada buku tabungan. Petugas membongkar isi tas sampai ke lapisan terdalam, memeriksa semua kantong, bahkan membuka resleting tersembunyi di bagian belakang. Tidak ada apa-apa. Petugas kemudian kembali ke area sekitar bungkusan plastik, memeriksa semak-semak dan tanah di sekitarnya. Mereka memperluas area pencarian sampai ke tepian jurang. Tidak ada dokumen yang ditemukan dimanapun. Penyelidikan berlanjut beberapa hari. Polisi memeriksa rumah Raras dan Satrio, memeriksa gudang, memeriksa mobil secara menyeluruh. Sertifikat tanah atas nama keluarga Raras tidak pernah ditemukan, baik di dalam hutan maupun di luar. Kasus ini akhirnya dicatat sebagai pembunuhan berencana dengan pelaku yang meninggal di tempat. Tidak ada yang bisa diadili, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban di meja hijau.
Tanah warisan orang tua Rara satu-satunya menggantung di kantor pertahanan selama berbulan-bulan. Karena sertifikat aslinya tidak ada, sementara satu-satunya ahli waris sudah tidak ada lagi. Rumah besar itu dikunci dari luar oleh petugas desa, tidak ada yang menempatinya. Di desa orang-orang berbicara dengan suara rendah kalau membahas kejadian itu. Bukan karena takut didengar, tapi karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus menyebutnya apa. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.